Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saudara mendengar khotbah, kita akan mendengar kesaksian dari salah seorang ketua KUL yang ada di GBI Mangga 2. Saya panggil coba Pak Lecuan yang mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak. Shalom. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan untuk kokok saya yang 6 bulan kemarin sakit jantung. Dirawat di Boromius, di Bandung. Saya dikasih kabar bahwa kokok saya masuk rumah sakit. Saya di sini doa. Saya minta dukungan doa juga di KUL. Biarin saya gembala KUL, tapi tetap minta dukungan doa. Begitu hari Jumat kita berdoa di KUL, Senin saya berangkat, saya banyak sharing sama Pak Gembala. Saya minta dukungan doa juga buat kokok saya dari Pak Gembala. Disitulah kita indahnya ada KUL. Di waktu saudara kita sakit, kita dukung doa. Tuhan turut campur tangan. Bahwa turut campur tangan di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya pergi ke Bandung, saya lihat di rumah sakit Boromius, di sini selang, di mulut selang, hidup kokok saya penuh dengan mesin, kehidupannya. Saya lihat dari monitor, keponakan saya bilang, cek, dokter bilang harus tes, cuci darah. Saya bilang, buset, orang gak sadar harus cuci darah. Saya bilang, kamu doa. Doa sama Tuhan, doa yang orang benar itu besar kuasanya. Saya ajak kakak ipar saya, enso saya doa di situ. Saya cuma satu minta sama Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik untuk kokok saya. Karena kokok saya umur 64 tahun. Sakit jantung nggak sadar ada di ruang ICU. Di firman Tuhan dikatakan umur manusia sampai 70 tahun. Kalau saya minta kesembuhan tinggal 6 tahun lagi. Saya minta sama Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik untuk kokok saya. Apapun yang dokter rencanakan harus cuci darah, harus apapun, bagi Tuhan tidak ada. Saya bilang ke keponakan saya, doa. Itu jawaban nomor 1. Senin saya berangkat, pulang hari Rabu. Baru nyampe di rumah, cici saya telepon sambil nangis. Cuan, koko udah lewat. Saya bukannya menggerutu, saya bilang puji Tuhan. Tapi hati saya penasaran. Secara manusia emang ada penasaran juga. Masa saya baru dari Bandung dilihat detak jantungnya, monitor, masih ada, begitu nyampe ke rumah ke Jakarta dibilang telepon udah lewat. Saya telepon anaknya. Yud, apa ya papa udah lewat? Iya cek, papa tadi udah lewat. Tapi Tuhan turut campur tangan. Di situ monitornya ada lagi detak jantungnya. Saya bilang puji Tuhan. Rencana Tuhan tidak ada yang terlambat. Jawaban Tuhan tidak ada yang terlambat. Jawaban Tuhan tepat pada waktunya. Saya doa Tuhan campur tangan. Udah saya berapa bulan lagi saya kontak, gimana papa? Papa udah bisa pulang, didorong kursi roda, dan sekarang udah bisa jalan lagi. Puji Tuhan, itu kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Kesaksian yang luar biasa. Kalau Tuhan campur tangan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tadi pagi saya juga sampaikan kesaksian dari salah seorang jemaat yang bersaksi di tempat ini, saudara. Juga sama, dia bersaksi tentang doa. Ya.
anaknya itu kepingin masuk sekolah favorit, saudara. Jadi sekolah favorit dia daftarkan di SMA 68, SMA Negeri 2, sama SMA Negeri 1. Favoritnya di 68. Nah sekarang rupanya ada peraturan baru, saudara. Kalau saudara mau masuk sekolah favorit itu di luar lingkungan tinggal saudara hanya boleh 35% menerima murid. Yang 65% lagi itu harus terima murid daripada yang lokal. Jadi kalau saudara tinggalnya di daerah kota ya atau di daerah di mana wilayah mana, di situ sekolahnya. Nggak bisa pindah jauh-jauh gitu kayak dulu. Oh Canisius nih misalnya favorit. Nggak bisa saudara ya. Jadi cuma 35%. Nah dia masukin nama kemudian itu semua yang paling bagus angka-angkanya semua dan dia dapat nomor 31. 31 berarti sudah tidak bisa lagi di 68 terus dia masuk ke SMA Negeri 2. Dia tetap berdoa. Bukannya naik tapi turun saudara. Ranking urutannya. Makin turun singkat ceritanya saudara sampai hari Sabtu itu dia sudah berdoa dengan percaya dengan iman tapi turun melorot ke 51 saudara. Jadi berarti harapannya tinggal SMA Negeri 2. Saudara kemudian hari Minggu ketika disampaikan firman Tuhan di tempat ini dia merasa ditegur karena hari Sabtu itu dia udah nggak punya iman lagi. Dia nggak percaya kalau yang namanya anaknya bisa masuk di SMA Negeri 2, saudara. Tapi karena firman Tuhan berbicara tentang kuasa doa, saudara dia kembali semangat. Dia aminkan, dia doa lagi dan dia udah nggak mau lihat lagi. Berapa nomornya turun terus saudara ya. Artinya kalau sudah lewat dari 56 maka dia tidak bisa diterima lagi di SMA Negeri 2. Balik lagi ke nomor yang paling terakhir. Kalau sampai sekian lagi nggak bisa berarti kembali ke sekolahnya di daerah dia tinggal di daerah Pademangan saudara. Nah saudara yang luar biasa istrinya punya usul begini. Setelah dengar hari Minggu istrinya bilang gini, udah kita jangan lagi berdoa untuk anak kita. Kita berdoa untuk anak yang di bawah rankingnya kita. Jadi kan kelihatan di internet. Anak dia nomor misalnya 50, lagi itu udah 54. Ya. Dia doakan anak yang nomor 55. Dia gak doain anaknya, dia doain anak yang nomor 55. Tuhan biar anak yang nomor 55 diterima. Gitu. Jadi kalau 55 diterima, 54 pasti diterima saudara. Ini smart doanya. Jadi doanya diubah daripada doa untuk sendiri, dia doa untuk orang lain. Kan bagus saudara ya. Jadi orang itu didoakan supaya diterima. Dia udah gak pikirin lagi doa anaknya. Begitu hari Selasa ada pengumuman, ternyata anaknya memang diterima saudara. Anaknya di nomor 54. Dan anak yang didoakan juga ikut diterima di nomor 55. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara kadang-kadang memang Tuhan kasih ide-ide, trik-trik yang luar biasa. Ya daripada berdoa untuk diri sendiri, dia bilang saya udah gak punya harapan untuk percaya bahwa anak saya diterima di SMA Negeri 2. Tapi berkat firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar ini, berkat adanya ide yang luar biasa dari istrinya, maka doa tersebut seperti tadi Pak Lecuan bilang, kalau bersama dengan Tuhan, pertolongan itu pasti dan tidak pernah terlambat. Yang percaya katakan amin, saudara. Masalahnya punyakah kita iman? Bisakah kita bertahan di dalam iman kita? Amin saudara ya. Saudara hari ini saya ingin share berkhotbah tidak langsung berurusan dengan pribadi kita. Artinya tidak langsung berurusan dengan berkat, kesembuhan, pemulihan, pelepasan dan sebagainya saudara. Tapi hari ini saya rindu saya membagikan tentang sesuatu yang berurusan dengan kerajaan Allah saudara. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen, kita nggak mau tahu apa sih sebetulnya yang dirindukan oleh kerajaan Allah saudara. Tetapi kita maunya saya Tuhan berkati saya, pulihkan saya, bikin saya bahagia dan sebagainya saudara. Tapi kita tidak pernah memikirkan apa yang menjadi kepentingan kerajaan Tuhan. Nah saudara hari ini saya mau bicara tentang pola hidup yang perlu kita ikuti ya dari jemaat mula-mula saudara. Saudara ketika saudara misalnya suatu hari misalnya ada wabah penyakit, musim pancaroba, pilek dan sebagainya, mungkin influenza sedang melanda. Saudara tiba-tiba tapi saudara kuat.
saudara nggak sakit. Kenapa saudara? Karena badan saudara sehat. Kenapa badan saudara sehat? Karena ternyata saudara punya pola hidup yang baik. Saudara makannya baik, pola makannya baik, pola olahraganya teratur, hidupnya teratur, saudara. Ada ibadah dan sebagainya. Sehingga hidup saudara sehat dan seimbang, saudara tidak gampang kena penyakit. Ya. Dasarnya kenapa? Karena pola hidupnya baik. Nah saudara, jemaat mula-mula itu jemaat yang luar biasa. Kalau saudara membaca kitab para rasul itu menceritakan tentang betapa dahsyatnya jemaat mula-mula. Ya. Begitu mereka tuh bukan hanya sekedar jemaat yang percaya kepada Yesus atau menerima berkat ketika mereka terima Yesus. Tidak saudara, mereka juga mengalami aniaya, mereka mengalami penderitaan. Tapi mereka kuat, mereka tetap bersatu, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Ya. Ini hal yang luar biasa. Kenapa bisa demikian saudara? Ya karena mereka memiliki pola hidup kekristenan yang patut kita tiru. Saudara, jemaat mula-mula itu ada karena suatu peristiwa. Coba kita slide yang pertama. Ya. Peristiwa itu dinamakan Pentakosta yang pertama. Saudara tadi Iwan cerita tentang bagaimana yang namanya upper selalu di sana, urapan Roh Kudus sangat kuat, sangat dahsyat saudara. Jadi saudara kalau punya kesempatan ke sana, berdoa di sana, itu memang pencurahan Roh Kudus masih terasa sampai hari ini. Saudara, di 2000 lebih tahun yang lalu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus di tempat yang sama. Di upper ketika 120 orang anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan berdoa di sana. Roh Kudus tercurah dan hari yang sama itu adalah hari raya Safaut, hari raya penuaian, di mana ribuan orang dari sekeliling Israel itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari penuaian. Saudara, di hari yang sama mereka merayakan penuaian gandum, tetapi di hari yang sama Roh Kudus dicurahkan, murid-murid berbahasa roh dan Petrus mulai berkhotbah. Hari itu terjadi juga penuaian jiwa, sebanyak 3.000 orang dituai, saudara. Hari itu. Saudara, Petrus bukan pintar berkhotbah. Petrus tidak pernah berkhotbah. Dia hanya berkhotbah hal yang sederhana. Dia hanya menyampaikan kisah dari Yoel 2, saudara. Tentang pencurahan Roh Kudus. Itu saja. Tidak lebih dari 5 menit. Tetapi ada 3.000 orang yang datang kepada dia. Di mana rahasianya? Kita coba lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, saudara. Tolong ditampilkan di multimedia. Ya, kita baca sama-sama, ayo. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudara lihat bahwa 3.000 orang itu, ya, mereka bertanya kepada Rasul Petrus, apa yang harus kami perbuat? Dan Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan menerima Yesus. Saudara, pertanyaannya kenapa mereka bisa bertanya demikian? Mereka tidak sedang datang ke gereja. Mereka tidak sedang datang ke bait Allah. Mereka cuma sedang merayakan hari penuaian. Ternyata di situ ada rahasia dikatakan, ketika mereka mendengar firman itu, hati mereka sangat terharu. Petrus tidak sedang berkhotbah yang sedih-sedih, enggak. Tapi hati mereka terharu. Bagaimana mungkin hati mereka bisa terharu? Mereka datang ke sana untuk pesta. Mereka datang ke sana untuk merayakan perayaan. Hati mereka tidak terharu sebetulnya. Hati mereka senang. Tapi kenapa bisa terharu? Dan saya percaya ini karena jamahan daripada kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tanda Pentakosta, pertobatan yang terjadi pada Pentakosta, cirinya sama. Yaitu cirinya adalah jamahan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang menjamah hati banyak orang. Sehingga hati mereka terharu. Saudara, dengan adanya Roh Kudus yang menjamah 3.000 orang ini, maka mulailah pada hari itu adanya hari ulang tahun gereja. Gereja mula-mula terbentuk, saudara. 3.000 orang ini bersekutu selalu bersama-sama, saudara. Dan mereka memiliki pola hidup yang luar biasa. Next slide.
Kemudian saudara, bukan pertama kali terjadi lagi Pentakosta setelah sekian ribu tahun, yaitu di Wales di tahun 1904. Cirinya sama saudara, ketika ada orang yang berdoa, menangis di hadapan Tuhan, percaya dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saudara. Hari itu terjadi lawatan Tuhan kembali di Wales saudara, di mana hambanya lah Evan Roberts ya, yang mempropagandakan di sana, bukan hanya dia tapi banyak gereja sebetulnya ya. Saudara, ada 150.000 orang bertobat pada waktu yang sangat singkat, dan mereka tidak sedang di gereja saudara. Mereka sama seperti dia lagi sedang di jalan-jalan. Mereka menangis, mereka tiba-tiba terharu hatinya, dan mereka mau datang ke gereja dan mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kembali, ciri yang sama di Pentakosta kedua, yaitu lawatan Roh Kudus. Ada orang yang berdoa, ada upper room 120 orang, ada 3.000 orang yang bertobat. Ada orang yang berdoa di Wales, ada 150.000 orang bertobat. Demikian juga setahun kemudian Roh Kudus melawat Amerika di Azusa Street, di gerejanya William J. Seymour. Ya, di sana juga terjadi lawatan Tuhan. Dan banyak orang yang bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara, hari ini kita sedang menantikan Pentakosta yang ketiga. Ya, next slide. Saudara, Pentakosta ketiga ditandai dengan, kita baca Yoel 2 ayat 28 bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini bicara tentang hari Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita percaya kita sedang menantikan lawatan Tuhan yang dahsyat atau Pentakosta ketiga yang akan dinubuatkan ada 1 miliar orang di dunia akan percaya kepada Yesus sebelum Yesus datang kedua kali. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya percaya polanya sama. Mereka hatinya akan terharu dan mereka akan datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang harus kami perbuat? Saudara, kita dipakai untuk memberitakan kabar baik. Kita tidak perlu nyuruh-nyuruh orang untuk percaya kepada Yesus. Ketika saudara dan saya memberitakan kabar baik, maka Roh Kudus akan menjamah orang tersebut. Dan orang tersebut akan datang kepada Tuhan dengan membuka hatinya. Yang percaya katakan amin. Dan itu adalah termasuk mungkin keluarga besar saudara. Anak, suami, istri, orang tua, saya nggak tahu. Ya. Nah saudara, ketika Yoel 2 ini terjadi, dikatakan di situ ada 3 generasi yang mendapatkan hal-hal yang khusus. Dikatakan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak-anak kita jangan heran suatu hari kelak mereka akan bernubuat. Apa itu nubuat? Suatu perkataan yang diperkatakan yang belum terjadi. Ya. Sesuatu yang belum terjadi diperkatakan. Dan ini keluar dari mulut anak-anak kecil. Makanya kita harus berdoa supaya anak-anak di sekolah minggu, di GC, ya, di kelas ya, balita, batita, pratama itu harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Saudara, tumpangkan tumpangkan tangan kepada anak saudara supaya dia bisa dipenuhi oleh Tuhan. Dan dikatakan orang-orangmu yang tua, kita yang sudah tua itu akan mendapat apa? Mimpi. Saudara, saya tuh terus terang jarang banget mimpi. Ya. Mimpi pekerjaan Tuhan itu jarang banget. Mimpi satu hal yang serem-serem juga jarang banget saudara. Ya. Saudara, tapi lucu. Waktu bulan Juni ketika kami mempersiapkan diri untuk ikut doa puasa pengerja di SICC saudara. Saya biasa hari Jumat datang ke sana ngecek-ngecek dulu terus nginep di Bogor. Kemudian hari itu saya kemudian karena listrik mati nyala nggak kuat atau gimana sehingga kamarnya nggak ada AC, saya tidur di luar saudara, dan ketika pagi hari saya baru pindah ke kamar. Nah ketika saya punya kamar saya mimpi saudara, saya berada di sebuah ruangan bersama dengan beberapa orang gitu, ya. Di ruangan yang ada tiang-tiang atasnya tuh nggak ada langit-langitnya, nggak ada atas, cuma ada betonan doang saudara ya. Dan kemudian tiba-tiba saya ngeliat tsunami.
Di depan saya, aduh itu ada tsunami, itu air laut tinggi banget. Makanya makin dekat dan warnanya itu hijau kebiru-biruan saudara. Oh saya ketakutan, kita bilang aduh gimana, kalau kita lari kita nggak akan keburu. Saya bilang, udah lebih baik kita diam di tempat ini. Ini saya pikir bangunannya pasti kokoh lah. Mungkin nggak akan runtuh gitu kena air. Tapi saya nggak tahu apakah kita bisa bertahan ya sekian lama di dalam air gitu ya. Nggak ngerti gitu kira-kira seperti itu. Jadi wah saya lihat makin dekat, kita nggak lari, kita pegangan tangan, pegangan tiang saudara. Ya, sambil pegangan tiang supaya jangan keseret ombak saudara. Begitu dia menghantam bangunan saudara, saya lihat aneh. Air itu seret naik begitu ke atas. Ternyata saudara, bangunan itu dilapis oleh kaca. Saya nggak bisa lihat ada kacanya. Saudara. Jadi air itu masuk ke atas, lewat di atas kepala kami. Wah. Terus kemudian, wah udah aman nih satu. Tapi saya berpikir, waduh ini lama-lama airnya akan rembes masuk kan. Akan memenuhi ruangan jadi kayak akuarium gitu saudara, kan penuh dengan air. Kita harus keluar nih, kita harus kabur. Cuman bagaimana caranya nih, ketutupan kaca sekarang masalahnya. Saya bangun saudara. Jadi rescue-nya nggak tahu bagaimana caranya. Pokoknya ada kaca aja gitu. Saya tanya Tuhan saudara, Tuhan maksudnya apa? Pagi itu sembari bengong dikit habis mimpi, saya bingung nanya. Dia bilang gini, hari-hari ini seperti Yoel 2:28, 30, 31. Aku akan mengadakan mujizat di langit. Asap dan api, darah, gumpalan-gumpalan asap, bulan menjadi darah gitu kan. Awan jadi gelap. Saudara, ini bicara goncangan, saudara. Pak Niko sudah udah memberikan warning kepada kita dari bulan September lalu. Tahun ini goncangan setelah tahun double sabat ini akan semakin besar gitu. Dan goncangan akan mengenai semua orang, itu pasti goncangan ekonomi. Karena goncangan ekonomi akan menggoncang yang namanya kaya, miskin, tua, muda, ya, orang pinter, orang bodoh, semuanya akan kena goncangan, saudara. Saya kemarin, ini just informasi, saya belum ngecek kebenarannya karena saya dapat dari salah satu teman saya yang berbicara dengan CEO sebuah bank, saudara. Dan dia berkata bahwa, waduh luar biasa ya, perusahaan hari ini goncangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, saya pikir saudara juga sebagian udah ngerti hal ini, ya itu udah sampai di dasar, ya. Artinya dia bilang satu perusahaan seperti model Indofood yang menghasilkan, memproduksi Indomie saudara ya, bakmi begitu. Ini bukan promosi tapi memang itu kan produksinya. Saudara omsetnya aja drop saudara. Dropnya sampai 30-40%. Itu yang udah paling rendah itu. Udah jualannya mie, mau makan apa lagi saudara saya pikir. Indomie, ada yang lebih murah dari Indomie enggak? Cacing kali ya. Kayak ayam dong makannya. Saudara udah, dan saya ngobrol sama salah satu teman di mana dia punya pengalaman di kebun kelapa sawit, saudara, di Sumatera. Saudara, dia bilang gini, dulu yang biasa megang forklift untuk di perkebunan kelapa sawit, itu mereka 1 bulan kotor, itu bisa bawa pulang karena lembur dan segala macam, pekerjaannya kan berat di tengah hutan gitu saudara ya. Itu mereka bisa bawa pulang 20 juta. Supir forklift dong, ya memang pekerjaannya berat. Dan kalau dia belanja saudara, dia sekali beli Indomie 10 dus. Karena jauh rumahnya, ya, dia beli sekali 10 dus. Hari ini, ya, karena krisis saudara, dia cuman bawa pulang ke rumah 5 juta. Bayangin dia 20 ke 5 juta. Dan kalau dia beli Indomie cuma 1 dus. Jadi gak heran kalau turun. Saudara, goncangan ini akan terjadi saudara. Tetapi kabar baiknya, kita hidup dalam kasih karunia. Kita hidup dalam anugerah. Tuhan bilang itulah yang namanya kaca tadi. Nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu melindungi dari segala goncangan. Yang percaya katakan amin dan kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang luar biasa saudara, ketika kami duduk di SICC pagi harinya, sebelum Pak Niko naik ke mimbar, Ibu Bridget menyampaikan penglihatan. Penglihatannya sama saudara, mimpinya. Cuman dia bukan mimpi, dia melihat ada tsunami yang besar. Melanda, di situ ada Pak Niko katanya. Pak Niko surfing di atas tsunami. Kira-kira artinya apa? Surfing di atas tsunami saudara, luar biasa ya. Itu lebih hebat dari surfer yang dimanapun juga tuh. Ya kira-kira seperti itulah katanya. Jadi saya bilang ini sama. Dan memang goncangan ini saudara akan semakin berat saudara.
Dan selalu di tahun double sabat, di tahun sabat ini yang namanya goncangan ekonomi itu pasti terjadi dan awalnya adalah tahun sabat. Apalagi tahun double sabat. Kita belum lihat goncangan yang terlalu besar di dunia saudara ya. Tapi hari ini saya coba cari informasi, ada teman yang bilang, iya Pak, kalau Bapak ngomong begitu saya bisa yakin memang. Pertama di tahun double sabat orang Yahudi tidak akan spend uang sedikit pun. Itu ekonomi dunia akan merosot. Karena mereka yang paling kaya di dunia saudara. Ya. Kedua adalah di tahun double sabat ini biasanya terjadi goncangan awal merupakan goncangan krisis ekonomi selanjutnya. Saudara, yang kita ngeriin adalah Yunani. Yang kita tahu beritanya saudara ya, Yunani kalau sampai dia bangkrut, ya nggak ada kesepakatan, maka kebangkrutan ini akan merembet ke Spanyol, merembet ke Italia dan sebagainya. Dan itu akan terjadi goncangan di dunia. Jadi bisa lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, maksudnya goncangannya saudara. Ya, jangan nyanyi begituan deh sekarang, gitu. Ngeri. Ya. Saudara benar, ini terjadi tadi saya barusan ngomong sama jemaat, dia juga supplier salah satu alat berat di perusahaan gede di Indonesia saudara. Dia bilang, wah Pak sekarang, dia gambarnya begini, kalau begini masih mending kan, ini begini, nyublaknya gitu. Ya saudara, itu yang terjadi. Tapi saudara, target daripada Pentakosta ketiga ini sebetulnya terletak pada ayat 32-nya itu. Yaitu di mana barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui goncangan banyak orang yang akan datang kepada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dan saudara akan dipakai menjadi alatnya Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin saudara. Nah saudara, tadi saya katakan bahwa ada 3 generasi yang dituai, ada generasi orang tua, ada generasi anak muda, dan ada generasi anak kecil. Di Pentakosta ketiga ini. Nah saudara, karena Pentakosta ini menciptakan sebuah jemaat yang luar biasa, maka kita perlu melihat pola hidup jemaat mula-mula itu seperti apa. Ya, mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita mau lihat sama-sama saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai ke 47. Kita membacanya bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda semuanya. Baca Alkitabnya. 1, 2, 3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ciri atau pola daripada jemaat mula-mula yang pertama, selanjutnya adalah mereka percaya kepada pemberitaan. Artinya mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi setiap jemaat mula-mula mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Saudara, di sini ada doa yang kita mau sebutkan sama-sama supaya ini juga menjadi satu, mungkin kalau bisa hafal ketika ada orang yang mau terima Yesus, kira-kira pola doanya seperti ini. Yuk kita baca sama-sama yuk doa untuk pertobatan ini. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku menyadari bahwa aku orang berdosa yang tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Aku membutuhkan Engkau.
Aku mengakui bahwa aku telah berdosa terhadap engkau. Saat ini aku minta agar darahmu menghapuskan segala kesalahanmu. Hari ini aku mengundang engkau, Tuhan Yesus, mari masuk ke dalam hatiku. Aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku percaya bahwa engkau Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit dan untuk menyelamatkan dan memulihkanku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa, katakan amin. Nah saudara, jemaat mula-mula yang pertama mereka menerima Yesus dengan hati yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah mereka menerima Yesus, hal yang kedua, jemaat itu juga dikatakan setelah mereka menerima perkataannya dan dibaptis. Ada kata yang sangat luar biasa dikatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Tidak dipaksa, tapi memberi diri. Saudara, baptisan adalah sesuatu yang kita sadari sepenuhnya. Kalau saudara dan saya sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka the next-nya adalah memberi diri untuk dibaptis. Saudara, satu ketika saya melayani papanya Ibu Eli yang biasa kita punya perpustakaan IOTA di sana, ya. Terima Tuhan, mau dibaptis enggak gitu. Karena papanya dia juga seorang Kristen yang taat gitu saudara. Cuman dia belum gitu. Jadi saya diundang, ayo kita coba yuk ke rumah. Siapa tahu dia mau percaya dan mau dibaptis. Saya tanya, Om mau dibaptis? Enggak mau. Wah, ya sudah kalau enggak mau Om. Gitu. Tapi saya enggak nyerah saudara. Ya dia belum mau. Ngobrol-ngobrol tanya lagi, gimana Om? Belum mau. Saya tuh belum percaya, saya susah ya gimana, apa segala macam alasan. Ya udah ngobrol lagi. Tadi ngobrol jauh, sekarang ngobrol lebih dekat. Ngobrol terus lebih dekat. Ya. Saya nggak tahu ngobrol. Saya ceritain mengenai Tuhan Yesus, jadi orang Kristen itu bagaimana segala macam. Ya sudah, orangnya orang Jawa saudara. Aku percaya, sekarang mau dibaptis. Hah? Saya yang kaget sekarang jadinya. Tadi dia ngomong, sekarang dia mau gitu. Bener Om ya mau dibaptis? Mau. Udah percaya Om ya? Udah. Pak Pendeta, nanti kalau doa jangan panjang-panjang ya. Iya Om, ngapain panjang-panjang, serak. Tadi udah ngomong udah banyak gitu. Iya. Orangnya tegas saudara, orang 81 tahun saudara, tapi masih sebetulnya masih gagah cuma karena jatuh jadi nggak bisa jalan saudara ya. Tapi masih gagah, itu mandor saudara. Jadi biasa merintah orang gitu. Kalau ngomong, kadang-kadang memang nggak enak kedengarannya. Tapi buat saya biasa aja saudara ya. Akhirnya mau dibaptis. Dan saudara, harusnya di GB itu baptisnya selam. Cuman di sana nggak ada kolam berenang saudara. Susah bawanya dong kalau bawa kolam berenang. Bak mandinya saya lihat nggak muat gitu. Maaf ya Bu Eli, mana ada Bu Eli? Nggak muat, jadi maksud saya mau nyelemin gimana? Akhirnya saya guyur saudara semuanya. Pakai ember dari atas. Ya kan? Yang penting basah semua. Arti baptis adalah basah seluruhnya. Diselamkan, dicelupkan, itu arti baptis. Jadi kalau saudara, baptis saya percik, itu bukan baptis saudara. Baptis artinya selam gitu. Sama kayak empe-empe kapal selam gitu kan. Selam, jadi harus basah seluruhnya. Masuk dalam kecapnya itu saudara gitu ya. Jadi itu namanya arti baptis. Nah saudara yang belum dibaptis selam, silakan baptis selam. Kalau sudah dibaptis selam, di gereja manapun di planet ini, di dunia ini, diterima. Oh saya udah baptis Pak, saya baptisnya di gereja kecil Pak. Di desa, nggak ada di peta Pak. Dibaptisnya pun di kali, nggak masalah saudara. Kali mau kolam berenang kayak mau tempat whirlpool nggak peduli. Yang penting udah dibaptis, selam gitu ya, diterima saudara ya sebagai orang yang udah dibaptis. Nah saudara, arti dibaptis itu adalah tanda pertobatan. Makanya harus memberi diri. Mau bertobat enggak? Mau. Ya udah dibaptis. Ya. Jadi tanda pertobatan. Kedua, tanda bahwa kita menyatakan pada dunia orang lain bahwa kita itu murid Kristus. Nih saya murid Kristus dibaptis, makanya ada agama tertentu. Kalau ke gereja masih nggak apa-apa, tapi ketika mau dibaptis nggak dikasih saudara. Kenapa? Karena itu tandanya. Tanda bahwa kita menjadi murid Kristus. Ya. Jadi saudara, kemudian
tanda bahwa kita, dosa-dosa kita mati dan dikuburkan bersama dengan Kristus di dalam air. Jadi saudara dibaptis, 15 menit kemudian baru diangkat. Gitu. Jadi mati benar-benar saudara itu. Maksudnya dikuburkan bersama dengan Kristus, bangkit kembali menjadi ciptaan yang baru. Ya, itu baptis. Nah, percaya kepada Yesus, dibaptis, dan yang selanjutnya adalah bertekun dalam pengajaran Rasul. Saudara, bertekun dalam pengajaran Rasul ini bicara tentang baca firman Tuhan. Mereka sering bersama-sama membahas tentang firman Tuhan. Di Cool, tadi seperti Pak Lecon bilang, itu kita membahas firman Tuhan. Sama-sama kita berbicara firman Tuhan. Ada yang lebih pintar, kasih tahu. Ada yang lebih mendapatkan pencerahan, kasih tahu. Saudara, saya mendapatkan satu cerita ya dari grup saudara ya. Saya nggak tahu cerita ini benar enggak, tapi cerita ini menginspirasi. Cerita mengenai Bapak Gubernur kita, Pak Ahok, saudara. Ya. Dia situ bilang bahwa Pak Ahok itu setiap hari baca Alkitab, beberapa pasal. Dan setiap tahun dia habiskan satu Alkitab. Dan bertahun-tahun dia sudah lakukan sampai hari ini. Dalam hati saya tertegur, saudara. Kadang-kadang kita nggak baca Alkitab, sibuk loh, ada janji pagi-pagi. Saya pikir saya tuh sama Gubernur Jakarta sibukan mana ya? Betul kan ya? Gubernur Jakarta itu punya jadwal lebih padat kali ya. Tapi masih sempat baca Alkitab, saudara. Jadi satu hal yang sangat penting, saudara. Ya, baca Alkitab setiap hari karena Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati. Saudara, hari ini kita hidup di dunia yang namanya hiperrealitas. Hiperrealitas itu adalah suatu kondisi di mana kepalsuan berbaur dengan keaslian. Masa lalu berbaur dengan masa kini. Simpang siur dan rekayasa menjadi pedoman serta dusta bersenyawa dengan kebenaran. Nyata atau fakta berbaur dengan maya atau palsu. Hari ini begitu. Saudara nggak tahu yang mana benar, yang mana enggak. Ya. Kayaknya ini bagus nih, kita ikutin deh. Wah, kayaknya ini benar nih, pernyataan ini, statement ini benar, kita ikutin deh. Saudara, ini ngeri, saudara. Hari ini ngeri. Karena kita hidup di zaman yang seperti ini. Hiperrealita. Ya. Saya tuh baru tahu. Teman saya ini, yang fitness ini, dia produksi parfum, saudara. Dia bilang, Yupo, kamu tahu nggak? Parfum itu walaupun mereknya top, misalnya Christian Dior gitu kan, misalnya segala merek. Saudara, itu ada yang memang jutaan harganya. Bisa puluhan juta satu botol kecil. Tapi yang ada di pasar kadang-kadang berapa ratus ribu sampai jutaan lah gitu ya. Kenapa? Itu apakah palsu? Bukan. Memang yang pabriknya bikin juga yang kelas lebih murah. Ya. Supaya kejangkau sama orang-orang lain yang beli, saudara. Lah ini kan jadi bingung. Kalau pabriknya bikin yang lebih murah, pabrik yang sama loh ya, pabrik yang aslinya. Kemudian ada pabrik yang malsuin. Bedanya di mana dong? Nah, itu yang saya bilang, kadang-kadang saya pernah bingung ngejelasin kepada customer karena udah kebiasaan dipanggil KW, betul ya? KW singkatan apa sebenarnya sih? Nggak tahu, kualitas kali ya. KW 1, KW 2, KW 3 gitu kan. Saya cuma taunya RW 1, RW 2, RW 3. KW saya nggak tahu. KW 1. Nah, sekarang problemnya adalah memang kalau di parfum atau di beberapa merek itu ada memang KW-nya. Arti KW perusahaan aslinya bikin supaya kejangkau. Jauh lebih murah yang kolektor item puluhan ratusan juta, yang biasanya mungkin jutaan. Sekarang ada yang ratusan ribu. KW juga yang jual bilang KW nih Pak. Nah kan jadi bingung. Saya kebetulan peralatan kami di sound system nggak ada KW, saudara. Adanya satu tipe A ya udah nggak ada yang lebih murah, yang sama nggak ada mereknya, yang lebih murah yang mirip bentuknya nggak ada. Jadi orang yang malsuin datang dari China apa bikin palsu ini KW. Saya bingung ngejelasin karena memang kebiasaan orang KW itu bahwa pabrik asli yang bikin, enggak. Ada KW kalau itu palsu namanya. Ya. Nah jadi saudara hari-hari ini kita hidup di demikian. Nah saudara kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak tahu mana yang kebenaran sejati, mana yang benar tapi nggak benar gitu. Kelihatannya benar tapi nggak benar, nggak ketahuan. Oleh karena itu saudara perlu mendalami firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Coba kita lihat.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita. Kadang-kadang kita tersandung, kita kejeblos, kita salah langkah, kita nggak ngerti firman. Jalan kita gelap, nggak ada yang terangin. Tetapi ketika kita belajar firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran Rasul seperti jemaat mula-mula, kenapa mereka dahsyat, sehingga jalan mereka dituntun. Terang, ya, pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Oleh karena itu saudara, ayo rajin baca Alkitab. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Iya, saudara. Karena itu kebenaran sejati. Alkitab bukan gak pernah diargumentasikan. Ribuan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang didebat sama orang. Bahwa ini gak benar, mana mungkin. Tapi sampai hari ini Alkitab tetap menjadi kebenaran sejati. Semua orang yang mencoba menjatuhkan Alkitab gak pernah bisa berhasil. Karena Alkitab firman Allah sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lanjut. Bertekun dalam doa. Saudara, jemaat mula-mula mereka bukan hanya tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tapi mereka juga bertekun dalam doa. Doa bersama-sama dengan sehati. Itu sangat besar kuasanya. Tadi Pak Leca sudah bersaksi, saudara. Jemaat mendoakan kokohnya. Banyak orang yang mendoakan kokohnya, saudara. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Saudara, dengan doa ini saya kepingin bagikan share satu pengalaman. Saya merasakan bahwa menara doa di tempat ini makin hari itu makin dahsyat, saudara. Ya. Suasananya makin enak gitu. Ya. Nggak ada sesuatu yang sebenarnya macam-macam improve atau misalnya wah karena sekarang musik lebih enggak ada. Semuanya berjalan seperti biasa. Cuman saya melihat sekarang hari Rabu malam itu lebih banyak jemaat yang datang dan sungguh-sungguh mau berdoa. Saya melihat mereka sungguh-sungguh semua, saudara. Dan saya bisa menikmati ketika ada orang-orang yang datang dan haus akan Tuhan. Ya. Di situ suasana tuh luar biasa, saudara. Ya. Nah, saudara, saya berdoa, saudara dukung dalam doa, saya berencana untuk membuka menara doa ini nanti bulan Agustus setiap hari Rabu. Ya, supaya saudara punya kesempatan berdoa. Datang kemari, duduk di sini. Saudara, saya berkata berkali-kali kalau saya datang ke menara doa saya nggak siapin apa-apa. Saya cuma siapin hati. Kadang-kadang saya pun lagi begitu ribetnya di kantor, gimana segala macam. Seperti masuk sebuah tempat yang dingin kayak ARS. Iya. Langsung duduk di sini menikmati. Ya. Saya nggak tahu mau sampaikan apa. Tapi satu saat saudara ya, Roh Kudus bisa berbicara, sampaikan ini. Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, nggak ada yang harus disampaikan, ada aja yang mau bersaksi, membagikan firman. Sehingga acara itu memang berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Bukan karena program, oh saya nanti mau khotbah ini nih, ntar malam begini saya akan undang ini. Enggak. Semua cuma berdoa. Dan saudara yang luar biasa ketika kita berbahasa roh saudara. Tanpa saudara sadari sebetulnya saudara sedang menerima yang namanya hikmat Tuhan. Ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 2 ya, ayat yang ke-9 dan 10. Ya. Coba tampilkan ayat 9 dulu di sini. Yuk kita baca sama-sama. Ini saudara pasti ngerti, ini sering baca. 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi di ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudara, kalau saudara lihat di Alkitab saudara, judul perikop dari ini yang apa tidak pernah itu bicara tentang hikmat. Ini bukan bicara berkat, tapi saya mau katakan hikmat itu lebih berharga daripada berkat. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya kasih contoh dulu sebelum saya jelasin. Raja Salomo ditanya sama Tuhan berjumpa. Salomo, kamu mau minta apa? Ketemu sama Tuhan ditanya begitu. Saudara kalau tanya gitu mau minta apa coba?
Bingung. Bentar Tuhan ya, saya keluarin dulu listnya. Saya ambil dari rumah, dicatat di laptop, ada tuh Tuhan. Ada ratusan. Salomo cuma bilang gini, Tuhan, saya ini kan diangkat jadi raja. Umatmu ini besar, saya minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Bagus ya kamu minta hikmat, nggak minta kekayaan, nggak minta nyawa musuhmu. Maka aku berikan hikmat kepadamu. Dan juga kekayaan. Saudara, Tuhan nggak bilang kekayaan dan hikmat dan kekayaan. Saudara kenapa? Karena dengan hikmat, saudara bisa meraih kekayaan yang Tuhan sudah kasih. Yang mengerti katakan amin. Saudara, banyak orang berkata bahwa saya mau minta lebih baik langsung aja deh, jangan hikmatnya. Enggak saudara. Salomo ketika diberikan hikmat, dia nggak langsung kaya saudara. Tapi karena dia punya hikmat yang luar biasa, dia bisa mengadili, dia bisa mengatur negara. Israel itu nggak punya tentara angkatan laut, tapi melalui Salomo angkatan laut Israel kuat. Salomo telah mengatur orang-orang yang di istana dengan luar biasa, dengan manajemen yang luar biasa, training yang luar biasa, sampai seluruh dunia tahu, saudara. Seluruh dunia, sampai Ratu Sheba datang ke Salomo. Ketika melihat orang-orangnya Salomo, Ratu Sheba bilang gini, aduh, ini baru separuhnya, ternyata yang aku dengar itu cuma separuhnya. Yang separuh dia dengar itu udah luar biasa. Begitu dia datang ke Israel, ke Yerusalem melihat Salomo, dia bengong-bengong, saudara. Luar biasa. Dari mana kamu bisa ngatur di semua kalau bukan Allahmu yang memberikan hikmat? Saudara, saya mau katakan hikmat itu lebih berharga dari segala macam. Mau buktinya kita buka Amsal 8 ayat 11. Kita baca sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat. Katakan amin. Saudara, nanti saya mau bicara tentang hikmat nanti, ya, tersendiri. Saudara, ini luar biasa. Lebih berharga dari permata, dari apapun juga. Nah, hikmat itu diberikan oleh Roh. Saat saudara berdoa, saat saudara berbahasa roh, karena barang siapa berbahasa roh, dia tidak sedang berkata-kata dengan manusia, tapi berkata dengan Tuhan. Jadi mari kita ikut menara doa. Mari kita banyak berbahasa roh, yang mau katakan amin. Ya. Hal selanjutnya, next slide. Nah ini dia. Jemaat mula-mula itu suka memberi. Tapi saya percaya juga jemaat Mangga juga sama-sama jemaat yang suka memberi. Beri tepuk tangan untuk saudara sendiri. Haleluya. Ya. Kenapa saudara? Karena ketika kita cinta sama Tuhan, kita pasti mau memberi. Ketika kita mencintai seseorang, kita pasti mau memberi. Nggak ada masalah dengan itu. Sukacita gitu, bukan terpaksa. Jemaat mula-mula cinta banget sama Tuhan. Karena mereka percaya sama Yesus, mereka dibaptis, mereka bertekun dalam doa, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Akibatnya mereka punya hati yang suka memberi, saudara. Ya. Saudara, salah satu contoh itu adalah jemaat Makedonia. Saya bacakan untuk saudara. Ya. Paulus sampai puhawise gitu loh. Bener ya nggak sih ngomongnya? Saya juga gak tahu dah. Reluctant, sungkan gitu ya. Nah, dibaca gini. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, bukan disuruh-suruh, bukan dipaksa-paksa, bukan dimotivasi, meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka tuh udah susah, miskin gitu, menderita. Tapi mereka mau ikut ambil bagian dalam pelayanannya Paulus. Paulus bilang nggak usah deh, nggak usah. Jangan, kamu tuh butuh uang itu, kamu butuh itu semua, jangan. Saya cukup deh. Mereka mendesak, nggak bisa Paulus. Izinkan kami untuk mengambil bagian. Ini jemaat yang ngerti, saudara. Jemaat yang mau ambil bagian.
Saudara, kebiasaan kami itu memberikan biasanya per 20-an. Yang 10% ya pasti untuk mengembalikan. Yang 10 biasanya saya bagi-bagi untuk misi dan sebagainya. Gitu, saudara. Hari-hari ini jujur ngomong kalau yang namanya transferin biayanya Lena ke Amerika, itu biaya pendidikannya naik 35%. Karena kursnya, saudara. Ya, kami kan nggak mau jadi deposito dolar. Kadang-kadang tuh untuk menahan gitu loh ya udah per bulan balikin yang 10%, jangan deh, ini sayang nih, gede juga gitu kan. Saudara tergoda. Terus terang, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara. Kami tetap mau ambil bagian di dalam pelayanan. Mungkin saya nggak bisa nginjil, saya nggak bisa pergi misi. Tapi saat ini yang baru bisa saya kasih mungkin berupa uang, gitu. Ya, tapi itu membantu. Nah, jemaat Makedonia ini kepingin, tolong kami ambil bagian dong. Jangan biarkan kami, nggak mau kami enak aja. Kamu melayani orang lain yang ikut ambil bagian, kita ngambil bagian. Saya nggak mau, saya mau juga dapat berkatnya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini jemaat yang luar biasa, saudara. Ya. Jadi kalau jemaat yang mula-mula itu jemaat yang suka memberi. Ya. Yang terakhir, kemudian disukai semua orang. Saudara, untuk disukai semua orang pasti nggak gampang. Semua kita punya kelebihan, kekurangan. Punya sifat-sifat yang buruk, yang jelek. Nggak heran, saudara. Tapi bagaimana bisa disukai semua orang? Saya percaya. Pertama, karena ada kasih Kristus. Karena ada lawatan Tuhan. Yang mengubah hati kita. Yang mengubah gaya bicara kita. Yang mengubah gaya hidup kita. Yang mengubah sifat kita. Yang mengubah iri, dengki, dan sebagainya di dalam hati kita. Itu diubah. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan, besi menajamkan besi. Selanjutnya apa? Manusia menajamkan sesamanya. Jadi saudara mungkin dibentuk melalui ketua kul, melalui hamba Tuhan, melalui teman seiman. Nggak apa-apa, saudara. Supaya jadi indah. Ya. Dan kalau indah, sorry yang namanya indah di sini ya. Gitu. Dan kalau indah maksudnya perbuatannya, maka dia disukai semua orang. Ya. Saudara, oleh karena itu di dalam saya mau menghimbau supaya setiap kita, saudara, hari-hari ini mari terlibat di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang disebut KUL. Singkatan apa? Community of Love. Saudara bukan harus belajar firman, tadi sudah jelas tuh. Polanya udah jelas. Terima Yesus udah, tanya udah dibaptis belum? Kalau udah bertekun dalam pengajaran Rasul. Ya, saudara bisa bahas apa yang saya khotbahkan ini, ketua kul catat. Tadi Pak Gembala khotbah ini ada yang ngerti nggak? Pertanyaannya apa segala macam. Mungkin bisa dijelasin gitu kan. Firmannya apa sih maksudnya dan segala macam. Seperti gitu pengajaran Rasul. Ya, saya dapat firman ini artinya apa? Oh, saya dapat statement kayak begini, itu benar apa enggak? Seperti itu dibahas sama-sama. Saudara mau ngapain, mau membuat rencana, kemudian ayo kita bantu nih teman saudara kita nih yang lagi kesulitan. Ayo kita mulai sama-sama ya jualan apa, yang sama-sama jualan hasilnya dikasihkan kepada temannya ini. Bisa begitu, saudara. Silakan. Ya. Bikin rencana mau kerja bakti, bikin rencana sekalipun mau tamasya bersama-sama ya nggak apa-apa. Ini tumbuh. Makanya dulu namanya FA. Saya ini gembala asal dari FA, enggak dari sekolah pendeta, enggak. Dari bawah asalnya, saudara. Ya, jadi udah ngerti itu kira-kira kelompok yang cuma kalau khotbah cuma 2 orang. Ya. Kesel banget udah nyiapin 1 minggu khotbahnya datang cuma 2 orang. Tapi tetap semangat khotbahnya. Ya, nggak masalah. Orang saya bisa khotbah sendiri kok. Iya, tiap malam kalau latihan, saya latihan di kamar sendiri. Tapi saya lagi mau tinggal tak pasang kaca dulu, tak pasang kaca. Saya mau lihat gaya saya pakai jas nanti. Ya. Kira-kira asik nggak dilihat sama jemaat gitu. Haleluya. Saudara disukai semua orang. Ya. Saudara dan saya kalau kita cinta Tuhan, kita dekat sama Tuhan, saya percaya. Saudara juga akan disukai semua orang. Jadi tanda tanya besar kalau saudara dibenci banyak orang. Hati-hati, saudara, apa yang salah? Dan setelah saudara disukai semua orang, firman Tuhan itu berkata, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan kepada mereka orang-orang
yang diselamatkan. Mereka tidak nginjil. Mereka cuma berkumpul bersama-sama. Mereka disukai semua orang. Ketika mereka berbicara sama orang, orang percaya kepada mereka. Dan mau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Hari ini saudara, gereja mula-mula karena Pentakosta, gereja akan disempurnakan. Hidup jemaat harus seperti jemaat mula-mula. Yang dahsyat, yang luar biasa. Yang selalu beroleh kemenangan. Yang mau katakan amin saudara. Oleh karena itu jangan lupa. Bertekun dalam pengajaran Rasul. Baca Alkitab. Bertekun dalam doa bersama-sama, saudara. Suka memberi, disukai semua orang. Maka saya percaya Tuhan dimuliakan. Saudara tinggal berkata-kata, Tuhan melawat, hati mereka tersentuh, mereka terharu. Apa yang harus kami perbuat? Percayalah kepada Yesus. Maka orang akan datang kepada Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Saya undang pemusik.